kata radikal dan intoleran cuma istilah di berita buatku. Aku pikir itu urusan teroris yang pakai bom. Aku gak sadar itu bisa dimulai dari hal-hal kecil, dari rasa bingung, dari kesepian, dan dari keinginan untuk merasa paling benar. Lalu, aku melewati masa di mana segalanya terasa suram. Aku merasa tersesat, gak punya arah. Di titik terendah itu, aku secara gak sengaja terdampar di grup-grup dan lingkaran pertemanan yang sempit. Di sana, suara mereka keras. Mereka menjanjikan kepastian, hitam dan putih. Mereka bilang mereka lah yang paling benar, dan yang di luar adalah salah. Aku yang sedang rapuh, akhirnya terjerumus. Aku mulai memandang dunia dengan kacamata mereka. Aku merasa kuat karena merasa paling benar. Tapi tanpa sadar, hatiku penuh dengan prasangka dan kebencian. Puncaknya di sebuah grup chat, saat seorang teman, Wawan, dengan tulus berbagi ucapan selamat hari raya Nyepi untuknya dan keluarganya. Alih-alih melihatnya sebagai sebuah keindahan dalam perbedaan, aku dan beberapa orang lain justru melihatnya sebagai ancaman. Kami menanggapinya dengan negatif, dengan kekakuan berpikir yang kami anggap sebagai penjagaan akidah. Kami tidak lagi melihat Wawan sebagai teman, tapi sebagai lian yang berbeda. Ya, kemarin memang aku lihat agak berlebihan sih. Wawan agak ngejauh, gak kayak hari-hari biasanya. Bagus dong, berarti dia udah tahu tempatnya di mana. Orang cuma ngucapin hari Nyepi kok emang salah? Lah, salah dong. Emang dia mau tanggung jawab kalau kita kena dosa? Dosa dari mananya? Kalau kita ikut ngerayain itu yang nggak boleh. Aneh. Kita kan cuma menghargai, hanya kita ucapin balik dengan catatan tidak ikut merayakan. Hei, siapa bilang gak ngucapin itu dosa? Gak dosa lah. Gini ya, kita tuh cuma hargai mereka, menghargai mereka sebagai manusia. Dan itu juga hak mereka untuk merayakan keyakinan mereka. Udah itu aja poinnya. Nah, kalau ikut serta dalam ritual dan keyakinan agama mereka, itu yang dilarang. Karena sepatutnya kita sebagai agama lain tidak boleh ikut ritual dan meyakini ajaran agama mereka. Nah, ini sama aja kamu radikalisme dan intoleran. Saat itu, aku baru tersadar, ucapanku yang kukira benar, itu ternyata melukai hati seorang temanku. Aku telah mengorbankan pertemanan di atas altar kebenaran semu. Pancasila yang seharusnya menjadi pemersatu, justru kulukai dengan tindakanku sendiri. Sila Persatuan Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab hanya jadi hafalan kosong. Guys, tugas kelompok radioaktif dan intoleran itu apalah? Kalian udah? Radioaktif? Bukannya itu perasaan tugas IPA ya? Bukan IPA, itu loh yang kemarin yang di-share sama Baby Pancasila. Itu mah radikalisme dan intoleran, bukan radioaktif. Sejak kapan pelajaran Pancasila ada IPA-IPA-nya? Ya maaf, aku baca tadi. Kelompoknya udah dibagi nih. Kita sekelompok. Langsung kerjain aja nggak sih? Gas? Atika. Pengertian radikalisme dan intoleran itu kayak apa sih? Radikalisme disebut sebagai gagasan yang menginginkan perubahan sosial politik di Indonesia dengan menggunakan cara-cara yang ekstrim seperti kekerasan, bahkan teror. Nah, kelompok-kelompok yang berpaham radikal ini maunya ada perubahan yang dilakukan secara drastis, meskipun harus melawan tatanan sosial yang berlaku di masyarakat. Sedangkan intoleransi merupakan ketidakmauan seseorang untuk menerima keberadaan perbedaan pemikirannya. Wawan,
Bagaimana sih sejarah radikalisme dan intoleran? Nah, jadi radikalisme dan intoleransi muncul sudah sejak lama. Sejak manusia mulai hidup berkelompok dan memiliki kepercayaan berbeda. Awalnya, perbedaan dianggap ancaman, bukan kekayaan. Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa manusia bisa berubah dengan dialog, empati, pendidikan. Kebencian bisa berubah menjadi pengertian. Dini, apa aja sih ciri-ciri radikalisme dan intoleran? Nah, kalau ciri-ciri radikalisme dan intoleran, contoh ciri-ciri radikalisme itu menganggap pandangan orang lain itu salah dan menganggap hanya pandangannya itu yang paling benar. Terus mereka juga memisahkan diri dari masyarakat umum. Nah, kemudian ciri-ciri intoleran ialah salah satunya menganggap kelompok mereka itu lebih unggul daripada kelompok orang lain. Novi, apa aja sih akibat dari radikalisme dan intoleransi? Di antaranya yaitu yang pertama, rasa persaudaraan dan kebersamaan menjadi hilang. Yang kedua, persatuan dan keberagaman negara juga ikut terganggu, serta nilai-nilai Pancasila dan persatuan bangsa akan melemah. Fatimah, ada gak sih cara untuk menangani radikalisme dan intoleran? Ada dong. Yang pertama, peran orang tua dan lingkungan. Orang tua perlu mengawasi anak mereka dalam bermain internet dan juga media sosial. Yang kedua, peran pendidikan. Dengan menanamkan sifat empati, toleransi, dan saling menghargai sejak dini, serta mengembangkan literasi digital agar pelajar tidak mudah termakan hoaks dan propaganda radikal. Semua penjelasan tadi akan sia-sia jika kita tidak melakukan aksi nyata. Kita adalah generasi bangsa. Bangsa yang maju dan kuat ada di tangan kita. Jangan biarkan segelintir orang dengan pemahaman sempit merusak budaya Bhinneka Tunggal Ika kita.